Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sufyan Usman dengan NIM 2108 113 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Buku Cerita Teladan Nabi terhadap perilaku anti-bullying di kelas 7 MTS dari Sabang. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu 1. Observasi awal menunjukkan adanya indikasi bullying, ejekan verbal atau pengucilan, dan intimidasi ringan di MTS dari Sabang, meskipun data kuantitatifnya itu belum tersedia. Yang kedua, data KPAI dan UNICEF menunjukkan bahwa bullying adalah masalah signifikan di jenjang SMP atau MTS di Indonesia, dengan angka pengaduan dan prevalensi yang tertinggi. Yang ketiga, bullying berdampak buruk bagi korban psikologis pelaku seperti masalah perilaku, potensi kriminal, dan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak kondusif. Yang terakhir yaitu nilai-nilai agama Islam seperti kasih sayang, toleransi, menghormati perbedaan, dan kisah teladan Nabi memiliki potensi besar dalam membentuk karakter anti-bullying siswa. Adapun rumusan masalah penelitian saya yaitu 1. Bagaimana penerapan media buku cerita teladan Nabi terhadap perilaku anti-bullying siswa kelas 7 MTS dari Sabang. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan buku cerita teladan Nabi perilaku anti-bullying siswa kelas 7 MTS dari Sabang. Yang ketiga, bagaimana bentuk perilaku anti-bullying yang ditunjukkan oleh siswa kelas 7 MTS dari Sabang setelah membaca buku cerita teladan Nabi. Adapun tujuan penelitian saya yaitu 1. Mendeskripsikan penerapan media buku cerita teladan Nabi Muhammad SAW dalam upaya menanamkan perilaku anti-bullying pada siswa kelas 7 MTS dari Sabang. Yang kedua, yaitu mengetahui pengaruh yang signifikan antara penggunaan buku cerita teladan Nabi terhadap perilaku anti-bullying di kelas 7 MTS dari Sabang. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan bentuk perilaku anti-bullying yang ditunjukkan oleh siswa kelas 7 MTS dari Sabang setelah membaca buku cerita teladan Nabi. Adapun manfaat penelitian dari proposal skripsi saya, yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan Islam, agama Islam, dan psikologi pendidikan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis itu ada 3. Yang pertama, bagi guru dapat menjadi sebuah referensi dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai anti-bullying kepada siswa. Yang kedua, bagi siswa dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya perilaku anti-bullying dan memberikan inspirasi untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bagi sekolah dapat menjadi masukan untuk membuat program anti-bullying dengan menggunakan pendekatan agama. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian saya yaitu yang pertama, poin, definisi, dan dampak bullying serta pentingnya perilaku anti-bullying. Di sini menjelaskan tentang secara ringkas definisi bullying dan berbagai bentuknya, dan juga beserta dampaknya yang merugikan bagi korban. Yang kedua itu poin yang berisi potensi buku cerita teladan Nabi sebagai media pembelajaran anti-bullying. Di sini menguraikan bagaimana buku cerita teladan Nabi dapat menjadi media efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti-bullying. Yang ketiga itu ada pengaruh media pembelajaran pada perilaku siswa kelas 7 MTS. Pada poin ini membahas tentang landasan teoritis mengenai bagaimana media pembelajaran khususnya buku cerita teladan Nabi dapat mempengaruhi perilaku siswa. Kerangka pemikiran dalam penelitian saya yaitu 1. Pengembangan kognitif.
Dalam cerita teladan Nabi, membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan pemaafan, serta meneladani tokoh positif yang membentuk pemahaman kognitif tentang pentingnya perilaku anti-bullying. Yang kedua itu pengembangan afektif. Kisah yang menyentuh emosi, menumbuhkan empati dan kepedulian siswa, mendorong penghayatan nilai kemanusiaan dan penolakan bullying, sehingga memotivasi sikap anti-bullying. Hipotesis yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu pertama, hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh positif dan signifikan buku cerita teladan Nabi terhadap perilaku anti-bullying kelas 7 MTS Negeri Sabang. Hipotesis 0. Hipotesis 0 ini tidak dapat berpengaruh positif dan signifikan buku cerita teladan Nabi terhadap perilaku anti-bullying kelas siswa kelas 7 MTS Negeri Sabang. Metode penelitian yang saya gunakan dalam proposal skripsi saya itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan jenis penelitian saya itu eksperimen semu atau Christie eksperimen. Penelitian saya dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah MTS Negeri Sabang yang berlokasi di Jalan Poros Pantai, Desa Sabang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tegal, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun desain penelitian saya yaitu eksperimen atau Equan Group untuk populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 7 MTS Negeri Sabang yang berjumlah 29 orang. Dan adapun sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik proposed sampling atau compense sampling. Teknik pengumpulan data dalam proposal penelitian saya yaitu pertama yaitu pre-text atau teks awal, pemberian kuesioner perilaku anti-bullying kepada kelompok eksperimen sebelum memberikan perlakuan kepada sampel. Treatment dan perlakuan, pemberian perlakuan berupa kegiatan membaca dan mendiskusikan buku. Adapun yang terakhir yaitu post-test, pemberian kembali kuesioner perilaku anti-bullying yang sama kepada kelompok penelitian saya. Adapun kesimpulan proposal penelitian saya yang pertama itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan buku teladan Nabi kepada perilaku anti-bullying kelas 7 MTS dari Sabang. Yang kedua, metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, buku cerita teladan Nabi dipilih sebagai media intervensi karena potensinya dalam menyampaikan nilai-nilai moral dan etika relevan dengan perilaku anti-bullying. Yang keempat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan agama Islam dan psikologi pendidikan serta memberikan manfaat praktis bagi guru, siswa, dan sekolah dalam upaya mencegah dan mengatasi anti-bullying. Yang kelima, penelitian ini dibelatar belakangi oleh adanya fenomena bullying di sekolah termasuk di MTS yang berdampak negatif kepada korban, pelaku, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Itulah hasil presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.